ada fintech. Fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech di sisi lain bertujuan untuk mendukung proses jual beli agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Kehadiran fintech berdampak besar pada gaya hidup dunia bisnis. Contoh fintech di Indonesia yaitu Kitabisa, Amarta, Away Tunai, dan Payfast. Kemudian ada on-demand service. Perkembangan angkutan umum berbasis aplikasi atau online dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan bertopang pada sektor-sektor yang kini semakin banyak menyerap tenaga kerja. Keberadaan transportasi online tidak hanya memfasilitasi perluasan kesempatan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja, tetapi juga menciptakan efisien yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas negara. Contoh transportasi online saat ini ada Grab, Gojek, Maxim, InDriver, dan lainnya. Kemudian ada Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Bidang yang telah menerapkan Internet of Things adalah bidang kesehatan. Keberadaan Internet of Things dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dan disampaikan dalam skala besar. Berikut Digital Wellness Service. Digital wellness menjelaskan mengenai kondisi secara mental dan fisik dalam penggunaan teknologi internet. Digital wellness muncul akibat adanya permasalahan terkaitan kecanduan internet. Selain itu, juga karena adanya kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik selama penggunaan teknologi internet. Di samping dampak positif yang bisa kita rasakan dari kemunculan internet, nyatanya ada beberapa dampak negatif jika kita kurang bijak memanfaatkannya. Kemudian ada e-commerce. Sektor pertama yang berkontribusi dalam ekonomi digital adalah e-commerce. E-commerce adalah alat jual beli barang atau jasa atau transfer dana atau data melalui jaringan elektronik, khususnya internet atau transfer uang dan data untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Sekarang sangat penting bagi pengecer dan produsen untuk menjual beli produk mereka melalui platform atau e-commerce agar dapat bertahan dalam bisnis. Hal ini akan berdampak positif dalam jangka panjang karena konsumen menjadi terbiasa dengan belanja online. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, maupun Blibli. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital merupakan suatu konsep di mana transaksi ekonomi dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam perkembangan teknologi informasi yang pesat seperti sekarang ini, ekonomi digital menjadi fenomena yang tak bisa diabaikan. Ada masyarakat digital. Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas atau paperless menjadi suatu hal yang biasa. Dan yang terakhir ada pemerintahan digital. Sistem pemerintahan berbasis elektronik juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antar pemerintah dan warga, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien.